Indonesia ya, anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini sebetulnya yang perlu kita pahami, yang kita perlu pertanyakan, apa itu sistem, apa itu pemerintahan, apa itu Indonesia. Nah, sekarang kita akan fokus dulu kepada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan, apa itu sistem? Nah, kalau sistem adalah sesuatu keseluruhan yang berdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sebaliknya, pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, perlu anak-anak pahami bahwa pengelompokan sistem pemerintahan itu, kalau kita lihat yang ada di dunia secara umum, itu bisa kita lihat yang pertama ada istilah sistem pemerintahan presidensial. Yang berikutnya sistem pemerintahan parlementer. Yang berikutnya sistem pemerintahan campuran. Nah, lalu berikutnya apa sih sistem pemerintahan presidensial? Nah, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Nah, perlu dipahami juga bahwa sistem pemerintahan presidensial di sini presiden dibantu oleh menteri-menteri, sehingga menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat terkait dengan sistem pemerintahan presidensial itu, pemerintahan presiden didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Berikutnya, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet tidak bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlemen, itu pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antar presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Sistem pemerintahan campuran. Nah, dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Hal ini contohnya bisa lihat di salah satunya adalah di negara Prancis. Selanjutnya kita akan bertanya, bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia? Anak-anak bisa memikirkan terkait dengan pertanyaan tersebut ya. Nah, kita lanjut bahwa lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nanti bisa juga Anda pikirkan bahwa lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, lupa informasikan bahwa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, kita bisa lihat struktur kenegaraan RI ya, sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada MPR adalah kepanjangannya Majelis Perwakilan Rakyat, kemudian ada MA, DPA, Presiden,
DPR, BPK. Nah, barangkali anak-anak udah tahu bahwa salah satu lembaga negara itu sudah dihilangkan. Salah satunya adalah ini, Dewan Perwakilan Agung ya. Nah, kemudian kita lanjut, setelah di amandemen terkait struktur ketatanegaraan negara Indonesia itu bisa kita lihat ya. Di sini posisinya Undang-Undang Dasar 1945 paling atas, kemudian ada beberapa lembaga negara. Anak-anak kan sudah sempat, kalau nggak salah ini terkait dengan lembaga-lembaga negara ini kita sudah belajar di kelas 10 ya. Itu ada KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY ya. Terkait dengan lembaga negara ya. Nah, anak-anak kita bisa lihat ada penambahan ya. Sekarang dulu DPR, MPR, sekarang ada penambahan DPD ya. Nah, MPR itu sekarang adalah gabungan dari DPR dan DPD ya. Anggota DPR itu anak-anak bisa lihat merupakan lembaga perwakilan dari partai politik ya. Selanjutnya DPD adalah perwakilan dari daerah ya. Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang peserta partai politik atau gabungan parpol. DPD juga sama, dipilih melalui pemilu ya. Anggota DPR terdiri dari 3 sampai 4 orang per daerah pemilihan yang terbesar di 69 daerah pemilihan. Jumlah anggota DPR RI itu yang dipilih dalam pemilu tahun 2004 terbanyak adalah 594 orang. Kemudian DPD itu menyesuaikan, biasanya 4 orang per provinsi. Barangkali anak-anak di tahun pemilu 2000 yang kita lakukan kemarin ya, di 2000 ini ya. Nah, anak bisa nanti cermati terkait dengan beberapa kemarin kan kita juga setelah pemiluan, nanti 2004 juga akan ada pemilu ya. Oke, anak-anak, ada itu beberapa hal yang sudah Pak sampaikan. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih. Tapi anak-anak, dalam pertemuan berikutnya nanti akan ada Pak penugasan, bukan hanya bergerak di sini ya, karena ini hanya penjelasannya singkat ya terkait dengan materi